Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin namaku Aura Rivalia dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi pada video kali ini aku mau bahas tentang identifikasi kerusakan pangan. Kalau kamu mau tahu apa itu kerusakan pangan, yuk saksiin videonya. Jadi, apa sih kerusakan pangan itu? Kerusakan pangan adalah perubahan mutu pangan yang menyebabkan penurunan kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologis sehingga pangan menjadi tidak layak dikonsumsi. Setiap jenis pangan memiliki karakteristik kerusakan yang berbeda-beda tergantung pada sifat bahan dan kondisi penyimpanannya. Dari kerusakan pangan tersebut, yang pertama ada kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh mikroba seperti bakteri atau jamur yang dapat menghancurkan makanan. Yang kedua yaitu ada kerusakan mekanis yang disebabkan oleh adanya benturan atau gesekan saat panen yang dapat mempengaruhi bentuk atau penampilan pangan tersebut. Yang ketiga ada kerusakan fisik yang disebabkan oleh faktor cahaya atau suhu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bahan pangan tersebut menjadi layu atau tidak segar lagi karena kehilangan kadar airnya. Yang keempat ada faktor biologis yang disebabkan oleh respirasi bahan pangan atau serangan dari hama. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada kerusakan kimia yang disebabkan oleh reaksi hidrolisis, enzimatik, atau oksidasi pada bahan pangan. Setelah mengetahui jenis-jenis kerusakan bahan pangan, kira-kira pada beras, pisang, dan brokoli itu mengalami kerusakan pangan apa ya? Yuk kita bahas. Jenis kerusakan pada beras yang pertama ada kerusakan fisik, yaitu contohnya seperti beras pecah dan perubahan warna pada beras. Yang kedua, kerusakan biologis seperti serangan kutu beras. Dan yang ketiga ada kerusakan mikrobiologis, contohnya tumbuh jamur pada beras. Penyebab kerusakannya itu dikarenakan kadar air yang tinggi, penyimpanan di tempat lembab, ventilasi buruk, dan waktu simpan terlalu lama. Untuk pengendalian atau pencegahan kerusakan tersebut, kita dapat menyimpan beras dengan kadar air yang rendah, penyimpanan di tempat kering dan bersih, menggunakan wadah yang tertutup rapat, dan pengendalian hama di gudang secara rutin. Selanjutnya ada jenis kerusakan pada pisang. Yang pertama disebabkan oleh kerusakan fisiologis seperti pematangan berlebihan atau yang sering dikenal dengan pisang overripe. Yang kedua ada kerusakan mikrobiologis yang menyebabkan pisang menjadi busuk. Penyebab kerusakannya adalah produksi gas etilen yang tinggi, suhu penyimpanan yang tidak sesuai, kerusakan mekanik saat panen atau distribusi. Pengendaliannya dapat tangani dengan cara penyimpanan pada suhu yang sesuai, mengurangi paparan gas etilen, penanganan pasca panen yang hati-hati, dan distribusi yang cepat. Yang terakhir ada jenis kerusakan pada brokoli. Kerusakan pada brokoli biasanya disebabkan oleh kerusakan fisiologis yang menyebabkan brokoli tersebut menjadi layu atau menguning. Yang kedua ada kerusakan mikrobiologis yang menyebabkan brokoli tersebut dapat membusuk. Penyebab kerusakannya kehilangan air akibat respirasi tinggi, suhu penyimpanan yang tinggi, dan kelembapan tidak terkontrol. Cara pengendalian kerusakan tersebut dapat menyimpan brokoli pada suhu yang rendah atau di dalam freezer, menjaga kelembapan udara, pengemasan yang tepat, dan meminimalkan waktu penyimpanannya. Kesimpulannya adalah kerusakan pangan dipengaruhi oleh karakteristik bahan pangan dan lingkungan penyimpanan. Beras dominan mengalami kerusakan biologis, pisang mengalami kerusakan fisiologis akibat etilen, sedangkan brokoli cepat rusak karena respirasi dan kehilangan air. Pengendalian yang tepat mampu meminimalkan kerusakan dan menjaga mutu pangan.